Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi hari ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan membaca 1 Petrus 2 ayat 11-17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudaraku, Petrus memberikan nasihat-nasihat yang didasarkan pada identitas kita sebagai orang percaya. Yaitu saudara, sebagai musafir yang sedang berada dalam perjalanan untuk mencapai destiny kita dalam kehendak Tuhan. Rasul Petrus juga menasihati kita untuk berurusan dengan penghalang-penghalang kita, yaitu keinginan-keinginan diri kita sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita juga diminta, saudara, untuk tunduk pada otoritas pemerintah atau otoritas hukum karena Tuhan. Nah, memang benar bahwa kita ini adalah musafir. Kita dalam perjalanan di dunia ini. Kita dalam sebuah journey. Tentu kita akan berupaya supaya semuanya kita ini berbeban ringan. Tidak dikuasai oleh banyak hal. Dan terbanyak masalah-masalah kita adalah masalah internal. Masalah sikap kita, masalah kita yang ada keinginan-keinginan yang berjuang di dalam kita. Nah, Petrus mengingatkan kita bahwa, hey, dalam perjalanan ini, fokusnya adalah ini. Kehendak Allah buat kita dalam perjalanan ini. Dia katakan bahwa kita harus mengkonsentrasikan diri pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhanlah dalam journey ini. Nah, apakah kehendak Tuhan itu? Kita berbuat baik. Kita berbuat benar seperti yang Tuhan inginkan. Dengan melakukannya kita membungkamkan orang-orang yang berusaha menyerang kita dan merendahkan kita karena iman yang kita percayai. Kita harus menyatakannya dengan berbuat baik, melakukan kebajikan, dan kemudian hiduplah dalam kebenaran. Ya, yang luar biasa, saudara, Petrus meminta kita untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara, kita semua hamba Allah. Artinya kita tidak hidup lagi menurut keamanan kita, rasa nyaman kita, keinginan-keinginan kita sendiri. Tapi perlu kita hidup, saudaraku, menurut kehendak Tuhan. Kita hanya melayani maksud-maksud dan juga kemauan Bapa dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara tahu bagaimana maksud dan kemauan Bapa yang Tuhan mau untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah sebabnya Rasul Petrus menekankan hal ini. Bahwa kita perlu hidup dengan menghormati raja, tunduk pada hukum-hukum, hormati pemimpin, hormati semua orang. Saya suka dia menggunakan kata hormat di sini. Sebab dengan mengatakan kata hormat, kita akan menjadi orang-orang yang terhormat. Bukan kita mencari hormat, tapi kita adalah orang-orang yang memiliki itu tuh. Memiliki kehidupan, dignity dari Tuhan. Amen. Kita kemudian hidup dengan cara yang terhormat. Apa itu cara terhormat? Karena kemuliaan Allah ada pada kita. Sebagai hamba Tuhan, kita akan hidup dengan mudah menghormati aturan-aturan, menghormati otoritas, dan hidup seperti yang Dia kehendaki kita hidup. Jangan lupa, kita adalah musafir. Kita tidak terlalu mementingkan perkara-perkara yang menghalangi kita dalam perjalanan ini. Kita akan bereskan keinginan-keinginan kita yang berjuang dalam kita dan hidup untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Mari, saudara, kita memandang ke depan, saudara, dan juga dalam kehidupan kita, yang penting kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Saya suka dengan kata musafir. Artinya kita tidak tinggal dalam dunia ini untuk selama-lamanya. Kita hanya tinggal sementara. Tapi kita yakin, saudaraku, dalam kita tinggal dalam dunia ini, kita menyenangkan akan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.
Amin.